Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rihamara Makartono dari kelas 10 IPA 2. Saya akan membahas materi tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan hakikat fisika. Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Fisika sebagai salah satu cabang dari sains merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi serta interaksi antara keduanya. Hakikat fisika terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, fisika sebagai produk atau a body of knowledge. Yang kedua yaitu fisika sebagai sikap atau a way of thinking. Yang ketiga yaitu fisika sebagai proses atau a way of investigating. Berikut pembahasan tentang 3 hakikat fisika. Yang pertama yaitu fisika sebagai produk. Produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Yang kedua yaitu fisika sebagai proses. Semua jenis produk dihasilkan setelah kita mempelajari gejala alam yang melibatkan materi, energi, dan interaksinya melalui serangkaian proses. Proses tersebut meliputi langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu fisika sebagai sikap. Setiap langkah dalam proses membutuhkan sikap ilmiah yang baik. Antara lain adalah rasa ingin tahu, rasa percaya, kreatif, teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Untuk pembahasan berikutnya yaitu kita akan membahas tentang syarat ilmiah. Syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu pengetahuan dapat disebut ilmu dan dikatakan ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu objektif, artinya pengetahuan sesuai dengan objeknya atau didukung fakta empiris. Yang kedua yaitu metodik, artinya pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol. Yang ketiga yaitu sistematik. Pengetahuan itu disusun dalam suatu sistem yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menjelaskan sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, berlaku umum. Artinya, pengetahuan itu tidak hanya diamati oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi semua orang dengan cara eksperimen yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Berikutnya ada metode ilmiah. Metode ilmiah adalah prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan lewat metode ilmiah. Alur berpikir yang tercakup dalam metode ilmiah dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang mencerminkan tahap-tahap dalam kegiatan ilmiah yang disebut langkah-langkah operasional metode ilmiah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi. Yang keempat, membuat hipotesis. Yang kelima, melakukan percobaan atau eksperimen. Yang keenam, menganalisis data. Dan yang ketujuh yaitu menarik kesimpulan. Nah, itulah tadi 7 langkah-langkah operasional metode ilmiah. Selanjutnya yaitu ada peran fisika dalam kehidupan. Sebagai cabang dari sains, fisika memiliki peran yang besar dalam perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan manusia. Seiring perkembangan teori fisika, berikut beberapa contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengembangan pembangkit listrik dengan berbagai sumber energi seperti PLTU, PLTA, PLTS, dan PLTN. Yang kedua yaitu kereta super cepat maglev dengan aplikasi superkonduktor. Yang ketiga, perkembangan gadget seperti handphone, laptop, kamera digital, MP3 atau MP4, dan tablet PC. Keempat, ultrasonografi, MRI, dan ronsen dalam bidang kedokteran. Yang kelima yaitu pesawat ulang-alik untuk melakukan perjalanan ke angkasa luar, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada keselamatan kerja di laboratorium. Dalam melakukan penelitian atau praktikum fisika, kita terkadang diharuskan bekerja di laboratorium. Banyak hal yang perlu kita ketahui dan perhatikan demi menjaga keselamatan diri saat bekerja di laboratorium. Di antaranya adalah sebagai berikut. Berikut adalah syarat laboratorium yang baik. Yang pertama yaitu kelengkapan alat keselamatan. Nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran
Kedua yaitu ruangan laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang baik. Proses keluar masuk udara yang stabil, sirkulasi udara segar yang masuk dan keluar ruangan harus diperhatikan dengan baik. Semakin banyak sirkulasi udara, maka kondisi laboratorium juga akan semakin sehat. Yang ketiga yaitu ruangan laboratorium harus ditata dengan rapi. Penempatan bahan kimia dan peralatan percobaan harus ditata dengan rapi supaya mudah untuk mencarinya. Bila perlu, berikan denah atau panduan penempatan bahan kimia di rak supaya semakin memudahkan untuk mencari bahan kimia tersebut. Keempat, alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Kelima, laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Laboratorium setidaknya memiliki 2 pintu keluar dengan jarak yang cukup jauh. Yang keenam yaitu, bahan kimia yang berbahaya harus ditempatkan di rak khusus dan dipisahkan 2 bahan kimia yang menimbulkan ledakan bila bereaksi. Selanjutnya adalah alat keselamatan kerja di laboratorium. Di dalam ruang laboratorium harus sudah tersedia seluruh alat keselamatan kerja supaya saat terjadi kecelakaan atau darurat bisa diatasi dengan cepat. Berikut alat-alat keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Yang pertama, pemadam kebakaran. Kedua, washer. Yang ketiga, water shower. Yang keempat, kotak P3K. Yang kelima, jas lab. Keenam, peralatan pembersih. Ketujuh, obat-obatan. Kedelapan, kapas. Dan yang kesembilan yaitu letter pembalut dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana dengan aturan-aturan keselamatan kerja di laboratorium? Aturan umum dalam tata tertib keselamatan kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan dalam laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium. Kedua, orang yang tidak kepentingan dilarang masuk ke lab. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ketiga yaitu, gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Keempat adalah, jangan melakukan praktikum sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Kelima, bertanyalah jika Anda merasa ragu atau tidak mengerti saat melakukan percobaan. Yang keenam yaitu, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. Ketujuh yaitu, pakailah jas laboratorium saat bekerja di laboratorium. Selanjutnya yang kedelapan, harus mengetahui cara pemakaian alat darurat seperti pemadam kebakaran, shower, respirator, dan alat keselamatan kerja lainnya. 9. Jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, sebaiknya segera melaporkannya ke petugas laboratorium. Yang ke-10 yaitu, berhati-hatilah bila bekerja dengan asam kuat reagen korosif, reagen-reagen yang volatil dan mudah terbakar. Ke-11 yaitu, setiap pekerja di laboratorium harus mengetahui cara pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang ke-12 yaitu, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ke-13 adalah, usahakan untuk tidak sendirian di ruang laboratorium supaya bila terjadi kecelakaan dapat dibantu dengan segera. 14. Jangan bermain-main di dalam ruang laboratorium. 15. Lakukan latihan keselamatan kerja secara periodik. Dan yang ke-16 yaitu, dilarang merokok, makan, dan minum di laboratorium. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan materi tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.